Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Warkop Slow Marslak. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Bupati Bone Bolango, Ibu Dr. Merlan Uloli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kepio sehat. Alhamdulillah. Kita diskusi Bu di hari yang bahagia ini. Ya. Saya merasa Aba Warkop merasa berterima kasih, bersyukur Ibu sudah dapat menerima kami. Saya mencoba mengangkat di sekitar Ibu lah. Ibu Merlan Uloli, seorang wakil bupati Srikandi Gorontalo yang cukup banyak prestasi yang diperlihatkan selama menjalani pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango. Sebagai langkah awal mungkin Bu, untuk pemirsa bisa tahu, sebagai seorang birokrat itu saya dapat data, Ibu adalah seorang birokrat. Bagaimana cerita perjalanan birokrat Ibu dulu? Ya, saya jadi birokrasi itu pertama terangkat di Papua, di Kota Jayapura. Saya terangkat itu dengan ijazah SMA di Kota Jayapura. Terus sebelumnya saya honor. Honor Bu ya? 2 tahun. Jadi pernah mengalami Pernah. luar biasa. Ya. Di Papua, karena mengalami honor 2 tahun, kemudian terangkat. Begitu terangkat saya sambil kerja sambil kuliah. Berarti Ibu mengawali dari golongan 2A? Iya. Luar biasa. 2A. Itu jadi sambil kerja, kuliah sore, S1, S2 sampai selesai S3. S3. Sampai saya jadi kadis. Dukcapil. Kota Jayapura. Sebelum ke sana Bu, S1-nya Ibu di mana? Di STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam di Papua. Papua juga. S2-nya juga? S2-nya di UNCEN, Universitas Cendrawasih. S2 S3-nya di sana. Sampai ini. Iya. Ada strata 3 kan? Iya. Pada posisi terakhir pada pimpinan Pratama Kadis Dukcapil. Iya. Papua Bu? Iya, Kadis Dukcapil Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kalau tidak salah ada catatan salah satu Dukcapil terbaik. Iya. Ya, betul. Saya beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kait dengan inovasi yang kita lakukan. Terus kemudian juga mendapatkan ISO 9001/2008 tentang sistem pelayanan publik Dukcapil. Kemudian saya juga mendapatkan satu kenaikan pangkat yang luar biasa baiknya karena inovasi yang saya buat di Menpan RB. Jadi saya diminta untuk memaparkan di kementerian sana dan langsung dari paparan itu mendapatkan yang harusnya kita harus jalani 4 tahun. Kita jalani saat itu juga dapat kenaikan pangkat. Nah, gitu, luar biasa oleh pemerintah. Ya. Ya luar biasa Bu, karena prestasinya itu. Ya, karena prestasi. Dan itu salah satunya satu pegawai di kantor pemerintah Kota Jayapura saya mendapatkan itu. Tapi mungkin juga dengan kalau data itu, ini setahu saya informasi, Gorontalo belum ada seperti itu Bu. Oke, silakan. Saya mendapatkan itu kebetulan diusulkan oleh saya di Kota Jayapura, tapi yang mengusulkan saya ke Menpan RB itu dari provinsi, dari kepegawaian provinsi. Seperti itu. Kemudian yang saya satu juga yang membanggakan, saya bisa mendapatkan ikut BIMTEK di Seoul, Korea Selatan, karena sebagai dinas 10 dinas terbaik se-Indonesia Dukcapil. Dukcapilnya Jayapura itu? Iya, salah satunya ada kita 10 orang kepala dinas dibiayai oleh Bank Dunia. Dan 10 hari kita BIMTEK di sana, di Korea Selatan. Dan itu tanpa keluar uang 1 sen pun dari Pemda. Kita dibiayai semua, dan itu atas prakarsa dari Pak Dirjen, Pak Judan Aripakrulo yang dulu pernah jadi pejabat gubernur di sini. Sehingga dari prestasi-prestasi itu saya
ingin mengembangkan, saya ingin berbuat untuk di daerah saya. Ya, ini yang kita tunggu Bu, kita tunggu. Kenapa saya Abah Warkop mencoba ingin menggali sebenarnya Ibu Merlan ini siapa sih? Yang sebenarnya Bu sudah orang tahu lah di Gorontalo, tapi orang tahu Ibu hanya seorang wakil bupati yang katanya kemarin belum begitu dikenal, yang tadi Ibu ceritakan. Nah, sekarang sudah jelas sama kita bahwa ternyata beliau inilah seorang ASN yang sangat luar biasa prestasinya. Bahkan kenaikan pangkat istimewa itu tidak semua ASN bisa memiliki itu. Nah, kemudian Bu, dari lanjutan yang tadi sejarah itu, Ibu sekarang adalah wakil bupati Bone Bolango. Ada juga hal yang menarik Bu, yang kita catat untuk tahun keberapa nih? Tahun keempat Bu? Tahun ketiga. Ketiga. Ya, alhamdulillah Bu, tahun ketiga ini luar biasa ini pemerintahan di Bone Bolango. Biasanya Bu, secara politis pasti antara bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur ada kerikil-kerikil yang membuat semacam ada gap-gap. Tapi Bone Bolango sampai dengan sekarang luar biasa. Rahasianya di mana itu Bu? Saya kan birokrasi. Ya. Kalau birokrasi itu memang kita sejak lahir di birokrasi itu, ASN itu kita tahu kita ada pemimpin, ada di atas kita. Itu saya waktu staf ada kepala seksi saya, begitu saya kepala seksi ada kepala bidang saya, begitu saya kepala bidang ada sekretaris, begitu sekretaris ada kadis, setelah kadis ada sekda, begitu ya. Jadi saya hanya ingin menempatkan diri bahwa saya wakil, jadi kewenangan saya hanya diwakil, tidak lebih dari itu. Dan tugas saya itu, kemudian tugas saya juga adalah membantu, bantu Bapak Bupati dalam semua pekerjaan dan menerima tugas yang didelegasikan. Sederhana aja. Tidak usah berat. Artinya kalau di stressing, loyalitas dan dedikasi itu penting. Iya. Walaupun ya istilah orang bilang terkadang ada wakil itu ada sedikit-sedikit cari-cari. Tapi Ibu tetap sebagai orang birokrat paham benar. Saya saking saya paham itu, orang-orang yang nggak paham justru mengatakan saya ini bupati, wakil bupati rasa kadis. Wow. Rasa kadis. Dan itu nggak apa-apa karena memang saya lahir dari birokrasi. Begitu kalau yang membuat heran kalau saya orang birokrasi, begitu duduk nggak ada nampak birokrasinya. Itu yang menherankan. Jadi kalau saya ada yang mengatakan, Ibu Wabub itu cuma seperti kadis. Ya memang saya lahir dari sana. Lahir saya birokrasi murni dan memang saya punya karir dari sana. Bahkan kadang juga dalam bertindak dan bekerja, saya kadang lupa kalau saya ini wakil bupati. Seperti itu. Jadi saya itu kan modal saya hanya memang untuk bekerja. Ingin bekerja, melayani rakyat, ingin berbuat sesuatu untuk daerah saya. Intinya di situ. Orang mungkin melihat Bu ini suatu kelemahan, padahal ini kalau kita mau substansinya sesuatu yang kekuatan. Karena substansinya Ibu memposisikan diri. Iya kan? Saya malah lebih ingin mendorong kita birokrasi harus berpolitik. Artinya birokrasi masuk ke jenjang ini itu penting gitu. Karena rumah ini, pemerintahan ini kan isinya adalah birokrasi. Jadi kalau kan lebih bagus lagi kalau pemimpinnya adalah dari birokrasi. Begitu kan marwahnya itu dapat begitu. Luar biasa filsafat ini Bu. Mungkin lebih tajam maksud Ibu. Artinya ada yang kalau orang yang non birokrasi, orang dari para politik itu banyak yang mengkritisi saya. Bahkan saya itu nggak layak jadi bupati karena cuma kayak kadis aja begitu. Ya saya hanya ingin menyampaikan belum tentu kalau orang yang dari politisi masuk di sini dia paham birokrasi. Sementara seluruh penghuni pemerintahan ini orang birokrasi. Artinya Bu yang ingin kita katakan bahwa bupati, wakil bupati dia mengelola sebuah birokrasi. Iya kan? Ya, dan yang lebih pas itu ya birokrasi. Ini saya orang birokrasi. Itu pendapat Bu, hebat. Pendapat. Kita kan bisa berpendapat. Ya kan? Kalau kita menggunakan logika, ini sebuah birokrasi, maka lebih pas orang yang memahami birokrasi akan ada di dalam dunia birokrasi.
Karena belum tentu seorang politis besar katakan Ya, masuk di dunia birokrasi dia akan memahami ya, alur birokrasi. ya, Iya. seperti itu. Jadi, tapi Pak Bupati sendiri tidak menganggap saya seperti itu. Orang luar yang punya sering-sering ada apa isu begitu menyampaikan ke saya, Bu Abu ini dianggap cuman seperti kadis aja begitu. Nggak apa-apa. Bagi saya lahir dari sana. Justru kalau saya duduk di sini terus nggak ada bekas kadisnya itu, justru itu dipertanyakan. Ini orang kadis apa-apa ya? Jangan sampai dia tidak mau jadi dari ASN kemarin untuk bawa abalus, punya prestasi kan begitu. Tapi kalau saya melihat ibu menanggapi katakanlah isu-isu apa semua itu dengan cara ibu kerja. Tetap mendampingi bupati. Saya ingin memberikan bukti bahwa saya adalah birokrasi Iya. yang masuk di sini, Iya. di dunia politik, Iya. tapi cara kerja saya tidak berubah. Begitu. Kerja. Iya. Cara kerja. Adapun nanti sikap politik itu kan seiring waktu akan berpengaruh. Apalagi ini sudah masuk ke dunia politik kan. Ya pasti akan berpengaruh begitu. Tapi hanya orang-orang aja yang nggak sabaran begitu melihat saya gemas mereka tuh. Atau begini Bu, mungkin mereka melihat potensi besar ada sama ibu. Ini hanya satu dorongan cambuk sama ibu. Bu Merlan ini punya potensi yang lebih, coba perlihatkan seperti itu mungkin. Kira-kira bagaimana Bu? Bagi saya tidak ada yang kurang di sini, nggak ada yang perlu dirubah, nggak ada. Masing-masing orang itu kan punya stylenya yang berbeda. Punya passionnya. Iya, punya passionnya. Nggak boleh dipaksakan. Gitu. Saya hanya ingin orang bisa menerima saya sebagaimana saya. Begitu. Dan mungkin ini tren baru kan. Jadi ada perubahan begitu di dunia perpolitikan kalau orang dari birokrasi masuk di passion politik orangnya seperti ini. Begitu. Saya ingin itu yang saya bawa. Yang itu yang mau dibawa. Iya, itu yang saya bawa. Dan Bu ada catatan Bu. Menurut survei, ketika ada bupati, wakil bupati, ada birokrasi, ada politis, itu akan awet. Ya. Itu data Bu. Iya. Iya kan? Ya. Data. Ya karena tadi orang bilang orang birokrasi itu dia sangat paham dan dia sangat tahu bahwa di atas dia ada orang yang pengambil kebijakan. Karena kita birokrasi. Walaupun terkadang ada kita merasa lebih, tunggu dulu ada pimpinan. Iya. Banyak begitu. Saya termasuk. Kan kembali lagi kita kan pengendalian diri kita bahwa posisi kita apa. Makanya ke depannya saya sudah merasakan bagaimana jadi wakil bupati, makanya saya punya tidak ingin jadi wakil bupati lagi. Ya, sebagai manusia dan ibu terus terang ini panggilan Bu. Suatu saat biarlah waktu ada momentum ibu pasti akan ke sana. Harus ke sana. Harus ke sana. Iya. Oke. Ada pertanyaan saya Bu. Ini sebelum kita lebih jauh kan untuk Bone Bolango catatan IPM-nya cukup lumayan Bu. Indeks pembangunan manusia. Ya, indeks pembangunan manusia. Iya. Itu bagaimana meneraihnya ini Bu? Saya baru 2 tahun di sini. Jadi itu hak kerja Pak Bupati yang sudah 13 tahun luar biasa memegang Bone Bolango ini. Begitu. Nah, adapun nanti ke depannya itu menjadi PR bagi saya. Itu harus saya pertahankan. Kalau perlu harus kita tingkatkan. Kalau kerja itu kerjanya Pak Hamad. Tapi biar bagaimanapun di sekarang ini ada ibu di dalam. Ya. Sebagai wakil bupati. Ada. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Belum bisa bicara banyak dibandingkan dengan yang sudah panjangnya Pak Hamad. Setahun itu saya tidak mengomentari itu dan saya akui itu prestasi bagi. Luar biasa. Inilah kalau seorang ibu yang bicara ini. Bu, saya lihat basic ibu doktor itu kalau itu nggak salah Bu, tolong dikoreksi di bidang manajemen. Iya. Ya, bidang manajemen. Bone Bolango salah satu daerah di Gorontalo yang luar biasa potensi. Saya sedikit elaborasi di daratannya itu
pertaniannya luar biasa, peternakannya, kemudian pertambangan. Pariwisata. Iya kan, kemudian pesisirnya, salah satu daerah pesisir yang terpanjang garis pantainya. Ya. Sebagai seorang wakil bupati, kemudian dengan latar belakang pendidikan, bagaimana Ibu melihat potensi Bone Bolango ini? Ya. Kita ini kan potensinya besar sekali, khususnya untuk tambang, kemudian pariwisata, begitu. Tetapi memang khusus untuk tambang kan saat ini sedang memang dalam proses untuk bagaimana bisa punya manfaat juga untuk daerah. Kita tahu sendiri, adapun batu hitam, emas itu kan masih dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Dan ini baru tadi malam sudah dirapatkan dengan Pak Kapolda. Ini insya Allah semakin kesini semakin ada angin segar untuk kita pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Saya yakin kok bisa dapat, tinggal hanya menunggu waktu. Tinggalnya menunggu waktu. Ada keyakinan dari Ibu? Saya sangat yakin. Sangat yakin saya. Kalau keberpihakan itu akan tiba saatnya kalau kita sama-sama kolaborasi, jangan sendiri-sendiri. Nah saat ini dari Kapolda sudah juga turun untuk beliau ingin juga menyelesaikan persoalan ini, di mana kita terus di demo, sementara yang kita sendiri yang di demo ini kita juga tidak dapat apa-apa. Saya sendiri sangat sedih sebenarnya. Kalau saya didatangi beberapa kali saya menerima demo itu, ada anggapan masyarakat bahwa terjadi pembiaran pemerintah daerah. Kemudian ada sedikit main mata bagi pemerintah. Padahal kalau ada yang main mata itu oknum kan, bukan pemerintah daerah gitu. Tetapi ini adalah satu dinamika di dalam pemerintahan. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan ini daerah yang kaya ini akan kita nikmati satu saat. Pemerintah daerah akan menikmati itu. Karena apa? Saya percaya bahwa ini hanya ada yang harus berani mengambil kebijakan di sini. Insya Allah kalau semua akan terus ikut bersama-sama kolaborasi ini, insya Allah akan bisa kita dapatkan. Artinya Ibu berkeyakinan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Bone Bolango ini akan kembali ke masyarakat di satu saat dengan manajemen, dan katakanlah pemerintah kan tidak punya ada niatan untuk mensengsarakan masyarakat, tapi lagi ada cari-cari orang Gorontalo bilang di mana lah skrup-skrupnya supaya tetap dalam bingkai aturan dan ketentuan. Iya, karena ini kan daerah pertambangan ini kan sudah daerah konservasi yang dimiliki oleh GM. Itu kendalanya kan di situ. Sementara kalau masyarakat itu jauh sebelum GM ada kontrak karya di sini itu mereka sudah menambang. Nah ini hanya masalah waktu saja. Saya selalu bilang bahwa kami ini bagaikan tikus mati di lumbung padi. Kami kaya raya, daerah kami kaya raya, ada batu hitam, tambang emas, mineral. Tapi kami itu hanya dapat dilewati saja oleh batu-batu ini. Angkutannya kan dilewati dari daerah ini, diangkut ke pelabuhan. Kami dapat itu. Kemudian yang kita dapatkan juga adalah bencana yang ditimbulkan daripada itu, banjir, longsor. Dan yang lebih ini lagi, kami juga dapat demo dari kalau para penambang ini ditutup, penambang mendemo kami. Tapi giliran penambang juga mengeruk keuntungan banyak, gak pernah ada apa-apa buat kita. Jadi menyedihkan sebenarnya, tetapi ini adalah persoalan bangsa, begitu. Jadi harusnya Pak, kita sama-sama Pak, jangan biarkan Bone Bolango saja. Harus Pak Gubernurnya, Pak Kapoldanya, Kajatinya, semuanya harus bersama. Stakeholder untuk itu termasuk para anggota DPR yang ada di pusat, kabupaten, kota, dan di pusat. Kalau saat ini memang Pak Rahmat Gobel begitu
serius. Ada konsen beliau. Oh, perhatiannya untuk ini sangat serius. Luar biasa. Gitu. Tapi tinggal tunggu saatnya. Saya yakin indah pada waktunya. Ya, sesuatu akan indah pada waktunya. Luar biasa. Bu, sebagai seorang wakil bupati, artinya Ibu sudah berada pada posisi pucuk pimpinan di birokrasi. Katakanlah orang kan terkadang bilang begini, kalau bukan betul yang Ibu katakan, kalau bukan decision maker sesama dengan kepala dinas ini. Nah, itulah sebuah katakanlah wacana. Ya. Saya meminta tanggapan Ibu. Seorang pimpinan, seorang ibu perempuan, bagaimana Ibu merespon seorang perempuan menjadi pimpinan suatu daerah? Apalagi ini adalah daerah adat. Adat tetap adat. Nggak ada hubungannya dengan pemimpin. Ya. Gitu. Seorang pemimpin harus menghargai adat. Yes. Dan itu saya sudah lakukan saat ini. Ya. Bu Lita, Ya. itu di satu tempat saya sangat menghormati. Bu Lita itu diisi oleh laki-laki yang notabene mereka di dalam itu kadang saya punya staf. Ya. Itu kepala desa, Ya. camat. Tetapi itu saya sangat memaklumi bahwa itu bagian dari adat. Ya. Saya sangat menghargai itu bagian dari adat dan saya tidak pernah protes. Ya. Dan saya tidak merasa bahwa saya merasa dilecehkan. Ya. Karena mereka yang Dalam ditempatkan di satu yang terhormat itu dan saya ada di luar. Tidak. Karena apa? Itu bagian daripada saya sangat menghargai dan menghormati adat itu sendiri. luar biasa. Dan itu sudah terjadi. Bukan baru wacana. Jadi berarti selama ini Ibu punya sikap itu ya? Sudah begitu. Luar biasa. Jadi kalau orang mengatakan, ada pendapat mengatakan bahwa ini daerah adat, perempuan tidak boleh. Saya sudah terjadi. Saya sudah melakoni itu. Begitu dan nggak ada yang rusak tatanan adat itu, nggak ada Ya. yang rusak. Jelas. Terus dari agama pun Ya. tidak ada larangan kita menjadi pemimpin. Ya. Itu yang saat pertama. Kemudian yang kedua, kita ini kan bagian dari negara Republik Indonesia. Ya. Di daerah lain itu sudah puluhan tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, gubernurnya Banten itu sudah perempuan. Presiden juga sudah pernah. Ya. Kita pernah presiden perempuan. Ya. Megawati. Kamu tidak usah jauh-jauh. Sulut itu dia punya bupati aja sampai 4 orang perempuan. Begitu. Lalu kenapa kita masih merasakan, masih berpendapat bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin? Dari sisi mana? Hanya kalau menurut saya belum pernah. Karena kita belum pernah ada perempuan yang jadi kepala daerah. Kayak gitu. Belum pernah. Ya, belum pernah ini Bu, maaf ini belum pernah ini bukan mungkin karena belum ada perempuan yang coba mengambil langkah lebih untuk masuk ke dalam. Ya. Itu. Karena mungkin isu ini terus dibawa, isu ini terus digoreng kan. Beberapa kali kan Ibu Hana maju sebagai calon gubernur dan itu kan yang digoreng. Digoreng terus. Begitu dan saya kemarin juga wakil bupati sempat Karena digoreng dengan isu ini. Ya. Diusulkan itu, tapi beberapa tokoh adat memberikan pendapat bahwa tidak ada larangan bahwa perempuan untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi saya kira begini ya, dalam kehidupan nyata laki-laki dan perempuan itu kan sama. Ya. Begitu di dunia kerja, Ya. di dalam birokrasi Dikasihnya. kita sama. Begitu di dalam apa? Kadis, ada kadis laki-laki, ada kadis perempuan. Begitu. Bahkan sudah ada sekda, sudah perempuan. Di Gorontalo sudah pernah ada sekda perempuan. Nah, pekerjaan ini kan tidak ada yang beda jauh. Begitu, hanya pengambil keputusan. Begitu. Kemudian kita dibantu oleh laki-laki yang banyak juga, oleh perempuan yang banyak. Dan juga bukan berarti bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin akan melanggar kontrak Ibu sebagai seorang perempuan, kan tidak. Tidak ada itu. Jadi makanya di diskusi-diskusi ini sudah disampaikan bahwa kita punya raja dulu itu, raja pertama calon nanti perempuan. Begitu. Lalu apa? Kenapa begitu? Kalau saya menyatakan bahwa karena belum pernah. Begitu. Kalau lebih jauh Ibu melihat ini sebagai apa, Bu? Apakah ini dinamika wacana atau apa lah, pendapat-pendapat seperti itu? Kalau saya mengatakan bahwa ini ketakutan saja, ketakutan dari
para pesaing-pesaing ini, saya tidak mau bilang laki-laki ya. Nanti ada yang mendukung, malah bapak-bapak banyak mendukung perempuan. Gitu. Termasuk Pak Bupati, paham. Kan mengambil saya sebagai wakil bupati. Walaupun saat itu ada yang membawa isu bahwa Pak Bupati saya sampai perempuan, karena dari Suawa, dari Tapa itu masih menolak seperti itu. Tetapi takdir Allah berkata lain. Saya yang terpilih. Dan fakta sampai detik ini alhamdulillah tetap jalan baik kan? Tetap jalan dengan menghormati adat, menghormati agama, begitu. Ya tidak ada yang hal-hal yang luar biasa yang terjadi seperti mereka bilang istilahnya Bito. Itu. Alhamdulillah Allah selalu melindungi, nggak ada yang sampai ke sana. Ada penjelasan teknis Bu yang saya baca dari tokoh-tokoh adat kita, baik sebagai lembaga maupun pribadi, seperti di suatu media online, misalnya Pak Karim Patera dengan Pak Alim Niode. Sebenarnya tidak ada hal yang persoalan masalah di persoalan di sini, karena ternyata ada adat mengatur itu, seperti Ibu jelaskan tadi. Hanya yang ingin saya tanyakan sama Ibu, dari berbagai katakan rintangan yang ada, dinamika yang ada ini, sikap Ibu merespon itu semua seperti apa? Bagi saya ini harus dilewati. Luar biasa. Bagian dari proses. Dan ini harus kita terima ini dulu. Sampai kita pada tahap yang semua menjadi biasa-biasa saja. Dan tahapan ini harus dilalui. Begitu. Dan saya bersyukur saya bisa melalui ini. Begitu. Karena apa? Beban bagi saya adalah bagaimana saya bisa mengatasnamakan seluruh perempuan, bahwa perempuan itu mampu. Bisa orang Gorontalo. Jadi beban itu yang ada saya bawa. Sehingga terkadang hal-hal yang kita sedikit terpancing juga dengan isu-isu ini. Tapi saya sekali lagi menyatakan, jangan, ini bagian daripada proses. Dan siapa yang mau bekerja dengan susah payah, mau berjuang, saya kira tidak ada yang sia-sia. Dan ini adalah bagian dari perjuangan perempuan Gorontalo untuk membuktikan diri bahwa sudah saatnya kita diberi ruang. Jangan didiskriminasi. Dan saya percaya bahwa kalau akan beda resepnya kalau perempuan yang jadi pemimpin. Di beberapa kajian seorang leadership, kalau perempuan itu lain modelnya Bu. Salah, perempuan itu kan lebih teliti. Kemudian empatinya lebih besar dan perfect. Jadi perfect dengan hal-hal yang kecil. Kalau laki-laki punya hal-hal yang dia tidak, sudahlah, percayakan kepada. Kalau kita semua harus kita pastikan semua baik, baru kita itu perempuan. Begitu. Dan itu saya juga seperti itu. Jadi kadang orang bilang, masa biar hal-hal kecil begitu ibu-ibu mau urus? Itulah naluri kewanitaan. Itu tidak apa-apa. Mengurus untuk kebaikan itu, mau diurus yang kecil-kecil kan nggak apa-apa. Kalau itu untuk kesempurnaan. Kadang orang bilang begini, kesempurnaan itu bukan hal yang kecil, tapi hal yang kecil bisa menjadikan kesempurnaan. Luar biasa filosofi ini Bupati, Wakil Bupati ini Bu. Atau mungkin Ibu akan membuktikan, dan ini semacam keteladanan kepada masyarakat Gorontalo, terutama bila khusus wanita kan. Sekarang banyak perempuan yang mengikuti pendidikan sampai tingkat tinggi kan. Iya kan. Ini fakta Bu, data. Dan di daerah ini juga di sensusnya itu jumlah penduduk wanita itu besar. Ini sama Ibu bilang, ayo kita wanita, kita mengambil peran di daerah ini. Kira-kira seperti itu Bu. Selalu saya sampaikan di tempat-tempat misalnya acara sekolah, banyak ibu-ibu, di acara PKK, di acara organisasi wanita, majelis taklim, itu saya selalu sampaikan bahwa saatnya perempuan dukung perempuan. Karena apa? Beberapa periode kemarin itu jumlah anggota dewan kita Bone Bolang itu kan ada 25 orang. Yang ada perempuan itu cuma 1. Jadi
keterwakilan perempuan sangat kurang sehingga mereka lemah untuk memperjuangkan hak mereka. Nah, untuk itu saya mengajak perempuan-perempuan ini, ayo untuk sama-sama kita membangun daerah kita, dan kita memang harus berani, begitu, harus berani untuk memulai. Itu kalaupun gagal, bangkit lagi, ulang lagi, gagal, ulang lagi. Karena yang banyak yang khawatir itu image itu bahwa perempuan tidak. Ya, mungkin sudah takut dengan image. Ya, karena memang perempuan sendiri membuktikan bahwa perempuan tidak percaya perempuan. Seperti itu. Jadi sehingganya saya selalu memotivasi kaum perempuan yang tahu kebutuhan perempuan itu hanya perempuan. Nah, makanya pilih caleg perempuan dan pemimpin perempuan. Begitu ya, Bu ya. Nah, ini pandangan seorang Ibu Merlan karena beliau panjang perjalanan karir birokrasi dan sekarang adalah wakil bupati. Bu, sebelum saya akhiri diskusi kita yang singkat tapi bagi saya sangat padat ini, bagaimana sikap Ibu melihat dinamika politik? Saya tidak berbicara Indonesia tapi Provinsi Gorontalo. Ya. Kabupaten, provinsi? Boleh. Iya. Politik itu kan dinamis. Yes. Politik itu dinamis dan kita tidak tahu seperti apa ke depan. Karena di dalam dinamis itu kan ada juga keputusan Allah. Nah, di situ kemudian ridho dari masyarakat. Saya tidak punya modal apa-apa di dunia politik ini. Karena memang saya bukan orang politik. Basicnya birokrasi. Begitu. Tetapi saya percaya bahwa masyarakat itu semakin kesini semakin bergeser. Bahwa siapa yang bekerja, siapa yang menanam, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan memetik hasilnya. Seperti itu. Jadi saya juga agak, dulu kan orang bilang begini, di sini itu tidak perlu kerja, yang penting serangan pajar, mea-mea, biu-biu. Nah, itu yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Kita jangan diperbudak seperti itu oleh serangan pajar, mea-mea, biu-biu ini. Karena apa? Karena ini akan menjadi penyesalan kita selama 5 tahun setelahnya, gitu. Dan itu saya selalu kampanyekan itu, gitu. Karena apa? Saya kasihan orang-orang yang punya potensial, orang-orang yang memang punya kapabilitas, orang yang berkualitas dan ingin membangun provinsi ini, daerah ini, kemudian tidak sehebat orang untuk finansialnya, itu akan terkalahkan hanya karena serangan pajar tiba-tiba ini, begitu. Nah, ini masyarakat ini harus diberitahu bahwa dikala kita memilih calon anggota DPR, mereka ini adalah tempat kita mengadu saat kita membutuhkan program-program pemerintah. Nah, ini yang masyarakat masih awam. Nah, ini yang dibuka. Pilihlah orang yang kalian kenal, yang ada di lingkungan kalian, supaya saat kalian membutuhkan bahwa di sini jalan sudah rusak, ini ada orang. Orang kalau dari kecamatan lain, kemudian hanya satu dapit, kita tidak mengerti. Di mana rumahnya kita tidak tahu. Dia saja kita tidak kenal. Makanya saya bilang, pilih orang yang sudah kita kenal dan dia mampu mengaspirasikan kita punya suara. Dan itu hanya pada orang-orang yang memiliki kapasitas, kompetensi. Karena ada orang yang duduk tetapi dia tidak bicara. Ada yang duduk dia nggak ngomong, begitu. Karena dia tidak bisa bersuara. Karena orang bicara ini kan harus orang mampu menyampaikan informasi. Artinya ada public speaking yang harus dimiliki. Di samping public speaking, dan dia berani punyanya. Berani untuk mensuarakan ini. Dan harus berhasil. Nah, ini yang masyarakat belum tahu, masih banyak. Yang penting kita dapat uang begitu. Nah, selalu saya turun-turun saya sampaikan. Dan ini yang ibu sampaikan ke masyarakat. Selalu. Karena ini Bu bagian dari pendidikan politik. Pendidikan politik kepada masyarakat. Saya selalu bilang kalau kita terima 200.000,
5 tahun bagi 200 itu dapat berapa? 25.000 kan 1 tahun dapat berapa? Jadi dia hargai kamu dengan 5.000 selama 5 tahun. Mulai hipo iya tinggal hehehe iyo ya gitu. Jadi semua kita harus bicara ini begitu. Supaya masyarakat juga kita paham begitu. Tetapi ada memang desa-desa, daerah-daerah, kelurahan-kelurahan yang paham itu. Oh iya, mereka tahu, mereka datang dengan proposalnya, mereka tahu. Seperti mereka tahu saya mau maju bupati begitu. Segala-segalanya orang lapor ke saya bilang, mereka pintar juga ya. Begitu. Tetapi ada desa tertentu yang tidak paham itu. Nah gitu, tapi ada yang paham. Gitu. Bu, ini kan kita segala sesuatu Allah yang menentukan kan. Ya qadarullah. Tapi Ibu sebagai pribadi akan bersikap bahwa satu saat saya harus masuk ke dalam, artinya menjadi seorang pimpinan di daerah ini. Oh iya, sudah selalu saya sampaikan. Sudah Ibu sampaikan itu? Sudah sejak saya jadi wabuk, saya sudah sampaikan saya akan melanjutkan kepemimpinan jadi bupati. Luar biasa. Walaupun belum ada suara sendiri dari partai saya, tapi saya sudah sampaikan itu karena itu hati saya. Ada nawa itu. Iya, panggilan jiwa saya. Persoalannya begini, jadi bukan karena jabatannya. Iya. Wakil bupati ini adalah sudah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Tapi sekali lagi saya adalah orang yang senang berkreativitas, orang yang punya ide, gagasan, inovasi, begitu. Dan sudah saatnya semua ini harus kita keluarkan. Saya sudah ada di dalam pemerintahan ini tiga tahun ya, jalan 3 tahun. Dan tentunya banyak masalah yang kita lihat yang harus dan juga banyak yang harus kita lanjutkan ya setelah Pak Hamim ini. Nah saya beruntung Pak Bupati kan sudah tidak bisa melanjutkan lagi karena sudah 2 periode dan nah kalau bukan beliau ya saya yang sudah ada di dalam begitu. Yang paling pas ya tentunya saya. Begitu. Tetapi bukan berarti yang lain tidak pantas. Semua masyarakat Bone Bolango, semua anak-anak Bone Bolango punya hak yang sama. Tapi saya juga punya keyakinan yang sama bahwa di dalam pemerintahan ini dan juga saya sebagai perempuan, saya hanya ingin menyatakan bahwa marilah kasih kesempatan perempuan untuk memimpin daerah ini begitu. Mumpung kita sudah ada di dalam juga. Seperti itu yang saya selalu sampaikan dan saya punya ide juga, punya gagasan. Dan lika-liki Ibu sudah tahu sedikit selama 3 tahun kan? Iya tahu, harus tahu. Karena Pak Hamim sudah bekerja. Apa yang perlu saya teruskan? Apa yang perlu saya lanjutkan? Dan apa yang kurang mau ditambahkan? Yang kurang kita tambah, begitu. Atau ada yang sudah cukup, dan kita bikin program baru, begitu. Itu semua sudah ada di ini. Nah, saya selalu menyatakan bahwa untuk maju lagi sebagai wakil bupati saya tidak akan maju saya sebagai wakil bupati. Saya hanya akan maju kalau diinikan sebagai bupati, begitu. Dan ini bukan mulut-mulut karena punya modal dasar sekarang sebagai wakil bupati dengan pengalaman Tapi PD-nya itu saya punya PD-nya Ibu luar biasa. Perempuan harus ada PD Bu ya. Iya, membuat percaya diri saya. Orang-orang belum ngomong jadi bupati, saya sudah ngomong karena itu saya Pak Hamim sudah nggak maju. Saya satu partai dengan Pak Hamim gitu. Terus kendalanya apa? Kalaupun ada kendala tanda petik ini, itulah biasa. Namanya manusia hidup itu kan tidak semua suka sama kita. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Dinamika Bu, dinamika. Tapi yang saya lihat dari pembicaraan Ibu, nawa itunya Ibu itu luar biasa ya, pengabdian. Saya bisa ada di sini itu karena takdir yang membawa saya ke sini. Mana ada orang tahu saya ada di Papua 32 tahun. Di antara wakil bupati yang banyak yang ingin jadi wakil bupatinya Pak Hamim. Kok ujung-ujungnya saya? Muncul tiba-tiba saya. Ya tentunya itu
bagian daripada mimpi saya. Saya jauh di rantau, tetapi kalau saya pulang ke daerah ini, saya berbilang, kalau saya jadi pemimpin di sini, saya bikin beginiin, saya bikin. Selalu saya ungkapkan itu. Selama ibu berkarir di luar itu? Di luar. Dan saya sering kelebaran pulang, ada yang keluarga menikah, meninggal, saya pulang. Kalau saya melihat ada sesuatu yang ini, oh kalau saya jadi ini pemimpin di sini, ini saya bikin, ini saya begitu. Saya punya cita-cita itu, nawa itu. Dan akhirnya Allah kabulkan. Dijawab, Bu. Ya, dijawab oleh Allah. Nah sekarang saya ada di sini, saya punya nawa itu lagi. Saya ingin saya menjadi pengambil keputusan, pengambil kebijakan atas ide-ide saya, atas inovasi saya begitu. Karena masih banyak ide dan gagasan ibu yang masih ya. Masih banyak yang belum tereksplor. Ya, di antaranya kan modal Dukcapil terbaik. Ya, termasuk itu. Seorang Srikandi tidak mudah itu. Ya. Seluruh Indonesia 10 terbaik, nomor 10 ya. 10 terbaik itu kami ada 10. Ada 10 di dalam, luar biasa. Saya masuk di dalam, baru saya dari pelosok Papua. Ya. Bahkan Gorontalo nggak masuk waktu itu. Enggak masuk. Saya sudah menerima penghargaan menjadi pelayanan berkategori A. Ya. Di Gorontalo belum ada. Ya, tapi yang bangga Gorontalo ada marga Gorontalo di dalam. Artinya ada Srikandi Gorontalo. Ada. Saya berteman dengan teman-teman kadis-kadis Dukcapil dari Gorontalo. Kalau ketemu saat penghargaan itu kita ngobrol kayak gitu, cerita-cerita. Itu ibu di luar. Saya di luar. Nah, bagaimana keluar di dalam? Ya. Insya Allah. Bu Bupati. Oke Bu, sebagai closing statement di pertemuan yang cukup berarti bagi kami Aba Warkop, silakan Bu. Iya, saya terima kasih di sore hari ini kita bisa bincang-bincang yang dia punya moderatornya bisa menggali saya punya ini keluar, adrenalin saya keluar begitu. Tapi belum kali semua ini Bu. Semua. Baru saya panggil. Insya Allah nanti lain kali lagi. Saya hanya berharap bahwa mari sesama perempuan kita percaya perempuan gitu. Saat ini kita sedang memasuki dunia politik. Ada pileg, ada pilpres, kemudian setelah itu ada pilkada. Saya berharap kita bisa menentukan pilihan yang terbaik. Kita menjadi warga yang cerdas untuk menyalurkan aspirasi kita dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa. Saya kira demikian. Dan bisa saya stressing bahwa Ibu akan melanjutkan langkah besar untuk Bone Bolango ini. Insya Allah. Itu niat saya. Ya, tapi saya bermohon, berharap doa dan dukungan seluruh masyarakat Bone Bolango, dan juga tidak lupa bahwa ini adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Merlan. Saya Aba Warkop merasa luar biasa bersyukur bisa bertatap muka dengan seorang wakil bupati Bone Bolango, perempuan, basic pendidikan S3 dengan segudang prestasi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pencerahan sekaligus keteladanan yang bisa kita terima dari Bone Bolango untuk Gorontalo, bahkan untuk Indonesia. Terima kasih sahabat Aba Warkop dari Bone Bolango untuk Gorontalo dan Indonesia. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.